Oke, berarti ngalir mawon ya, nggih. Kan wow udah tadi udah dibuka, nggih langsung disambung mau diskusinya. Pertama nggih, wow kula nuwun kagem kanca-kanca tafsir jalanan, matur suwun sampun diberikan waktu untuk dan kesempatan untuk bergabung untuk kita menimba ilmu dan jenengan-jenengan. Kaping kalih nggih, silaturahmi kagem saking manunggal syafaat, kagem rencang-rencang tafsir jalanan. Terus kaping 3 nggih, niki urusane sinau mawon, sinau sakalian ngrungokke Mas Habib napa jenenge ceramah kalian mangke sambung kalih tema manunggal bengi menika. Temane niku Satria Wirang. Konsepe sebenarnya bahas barang-barang sing marakake dhewe isin. Jadi Satria Wirang kan kesatria malu. Nek malu kan urusannya karo martabat. Kuwi apa lah mengko ki mending sadurung kita buka bahasan, coba Mas Bima minta tolong untuk membacakan sedikit mukadimah atau intro pengantar kita untuk sampai ya diskusi tentang Satria Wirang itu sendiri. Moga Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan saya membacakan mukadimah Manunggal Syafaat bulan Juni 2020. Satria Wirang. Dunia seakan berhenti berputar di masa-masa pandemi. Kalaupun kelihatan berputar, itu pun hanya bergerak pelan, tidak seperti biasanya. Berbagai aktivitas terhambat bahkan terganggu, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Hal tersebut membuat sebagian besar individu menjadi gelisah. Kegelisahan itu terutama karena mereka tidak mampu menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Banyak sekali rencana atau master plan terpaksa gagal dilaksanakan akibat COVID-19. Kegagalan ini menjadi beban tersendiri sehingga menyebabkan rasa malu pada sebagian besar individu, seakan-akan seperti kesatria yang kalah dalam peperangan atau satria wirang. Rasa malu tersebut tidak hanya disebabkan karena rencana yang gagal, namun karena merasa tidak mampu menjalankan peran yang semestinya disandangnya. Peran yang dimaksud dapat berupa peran sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, maupun peran-peran yang diamanahkan oleh orang lain atau peran yang diminta sendiri. Lalu bagaimana mengatasi rasa wirang atau malu ini? Apa yang seharusnya dilakukan ketika peran yang seharusnya dimainkan terbentur oleh keadaan? Demikian mukadimah Manunggal Syafaat 2020 dengan tema Satria Wirang. Mungkin pada intinya adalah berkaitan dengan keadaan saat ini di mana pandemi masih istilahnya masih belum bisa benar-benar selesai. Terkadang banyak sekali kendala atau hambatan yang kita alami, terutama ketika kita mempunyai sebuah peran, kita mempunyai sebuah tugas, kita mempunyai tanggung jawab, di mana hal itu harus terhenti karena keadaan akibat COVID-19 ini. Nah, mungkin sebagian besar merasa bahwa ada rasa malu, ada rasa tidak bisa menjalankan kewajiban atau tugas tersebut, sehingga sebenarnya malunya tidak dengan orang lain, sebenarnya malunya tidak dengan orang yang di luar dirinya, tapi malu terhadap diri sendiri yang seakan-akan merasa gagal, merasa tidak bisa apa-apa, merasa menjadi satria atau pemimpin diri sendiri yang malu atau yang tidak bisa menjalankan peran yang seharusnya dimainkan. Mungkin itu saja pengantar dari saya berdasarkan mukadimah Satria Wirang ini. Nanti teman-teman yang lain juga bisa merespon apakah juga merasakan keadaan yang sama, merasakan kegelisahan yang sama. Kalau memang mempunyai masalah yang sama, kira-kira apa yang harus kita lakukan atau apa yang sudah teman-teman lakukan ketika mungkin mengalami kondisi yang seperti ini. Saya kembalikan Mas Bayu, mohon nanti teman-teman bisa dipantik untuk berbagi. Oke.
yang saya tangkap dari Mukadimah dan temanya Mas Bima itu kan, jadi kan gini, setiap orang itu kan punya tugas dan perannya masing-masing. Entah kita kalau sebagai anak di keluarga atau sebagai mahasiswa ketika di universitas, atau mungkin kalau urusan neng dhuwur sebagai pemimpin untuk masyarakat-masyarakatnya. Nah kan kalau kita ngelihat gini, sekolah dhuwur mengisar misalkan dari level paling tinggi jajaran negara, presiden misalkan, itu kan kita di media banyak sekali hal-hal yang miskomunikasi. Wingi isuk dhewe sore tempe terus putusane ra cetha, iki apa jenenge, menganjurkan A kok jebul dilakoni B gitu. Tapi kan kalau menurut saya itu bukan ranah kita lah kayak gitu. Nah mending kita oncai aja, kita bercermin diri kira-kira dengan adanya keadaan seperti ini tuh ada kewirangan apa sih, ada hal yang bikin kecewa apa sih. Misalkan gini, kita itu pengen tahun ini wisuda misalkan untuk menyenangkan hati orang tua, tetapi karena pandemi terus kita gagal wisuda. Itu kan kita malu karena kita udah janji bahwa aku tahun ini nyenengke bapak ibu loh, bakal wisuda, bakal munggah panggung ki aku ngono kae. Tapi akhirnya kita gagal karena pandemi. Nah mungkin menurut teman-teman nanti bagaimana untuk mengatasi rasa malu itu atas ketidaktercapaian rencana-rencana yang sudah kita rancang sedemikian rupa pokmen ben bisa membahagiakan orang lain. Namun sebelum itu kan wirang itu kan urusannya tingkat malu yang sudah sampai martabat levelnya. Jadi nek misalkan donek itu kan isen tapi isinnya gak ngasih anu lah. Tapi kalau menurut saya diksi wirang itu tahap malu yang sudah sampai level kehormatan martabat. Nah sebagai awalan nanti biar teman-teman ikut diskusi juga. Biasanya martabat orang itu kan beda-beda. Jadi misalkan martabatnya orang itu martabat itu bisa dilihat ketika orang lain marah ketika disenggol. Misalkan orang memposisikan harta sebagai martabatnya. Jadi ketika ana sing luwih sugih maka dhek merkitik, dhek nesu, dhek merasa tersenggol. Kalau martabatnya adalah misalkan kebaikan. Biasanya wong sing anu ki wong legi wong mutmainah. Jadi wong sing gila dengan kebaikan, maka kalau ada orang yang lebih beribadah lebih maka dia akan terasa tersaingi. Itu namanya martabat. Nah mungkin pengantarnya ke situ. Nah kita masing-masing ini sebenarnya merasa malu nggak sih dengan diri sendiri, atau merasa gagal nggak sih dengan adanya pandemi kayak gini. Nah itu, dan kalau ada boleh mungkin awalnya di share dulu dan bagaimana cara mengatasinya. Yo perspektif masing-masing. Monggo yang mau respon mungkin dari Mas Bima, Mas Bondan, Mas Habib dan teman-teman sekalian. Monggo. Ini siapa saya merespon ini? Ya, forum bebas sih. Wes enak misal ngobrol tok ae sih sebenarnya konsepnya kita. Kita nggak ada salah bener, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh. Pokoknya yang kene urusane diskusi. Kita berangkat dari gelas kosong bareng-bareng. Engko digoleki sing luwih bener sebenarnya itu. Tadi gitu aja sih. Monggo siapa yang mau merespon. Monggo Mas, kata lagi mau harap lagi. Kayak tol Mas Arfan. Monggo. Bagaimana pengalaman diskusi yang tadi? Dan Akhirnya secara sing kula alami gitu. Nggih. Kalau misal tentang pandemi ini, masalah tentang martabat harga diri dan istilah-istilah wirang nih lagi. Nggih. Nah, cara kula nek urusan pandemi kan seluruhnya, bahkan bukan dari keinginan kita atau kelakuan kita. Nggih. Secara sing ketok-ketok. Jadi misalkan kok iku wirang itu biasanya lebih sing cetha mengarah ke arah wirang itu ketika kita melakukan kesalahan dari kita sendiri, tapi bukan dari keadaan apa yang ada di luar.
misalkan kok aku kudu nikah kurang ini malah jadi ini. Tapi kalau urusan pandemi kan bukan dari kita sendiri, tapi kalau dari kita sendiri melakukan kesalahan tertentu terus jadi girang, nah itu mungkin lebih efeknya lebih hebat lagi daripada tentang pandemi ini. Mungkin ketika ada pandemi terus kita salah sikap misalkan terhadap masyarakat atau apa, itu yang bikin nanti kita menjadi girang, jatuh harga diri ketika kita salah mengambil kebijakan di masyarakat, misalkan jadi tokoh di masyarakat misalkan seperti itu. Nanti itu sementara ini. Oke. Mungkin enten yang mau nambah dulu napa sekesirian monggo. Betul. Enggak Mas. Jadi pandemi mengingatkan kita bahwa semua itu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, itu aja. Lah iya Mas, lah piye meneh kok. Bener iki. Wis tekan pok ya diskusi entek ning ngene iki ya. Langsung pok ya. Diskusi selesai. Diskusi selesai. Ramong baru main. Oke. Monggo sawo Mas mungkin Mas Entulu. Iya bebas kok. Ya Mas, mau bebas sih ya, enak-enak ae Tenang ngobrol wae. tok. Satu aja. Lihat. Kan gara-gara pandemi kan gara-gara lo biasanya takziah, aku salaman gitu meneng wae gara-gara. Malah deh, perasaan itu aneh gitu. Tapi kadang gini loh Mas, apa jenenge? Kan urusan wirang kan kisinan ya, kisinan sing levelnya levelnya jero banget. Ada sebagian orang yang menunggangi pandemi sebagai pembenaran atas ketidaktercapaiannya. Misal gini, ada orang sing paling parah adalah dia tidak bisa menerima pandemi sebagai sing kaya Mas Narto mau. Jadi misal pokoknya iki mau tak sambung tak dukin ya Mas, sorry Mas. Jadi kan misal bisnis sih konsepnya. Bisnis kan mesti anjlok kabeh sama-sama sete apa marketingnya ambiar kabeh. Dan dia menyalahkan bahwa pandemi ini pokmen marah aku bangkrut. Karena dia meletakkan martabatnya pada harta benda sehingga dia bangkrut, maka dia akan merasa wirang sendiri dengan sendirinya. Dan dalam konteks itu kisinan ki orang mergo pandemi ora mergo piye, tapi karena dia udah menanam bahwa alam sadarnya bahwa harta adalah martabatku, sehingga ketika aku bangkrut maka aku sangat-sangat kisinan dan wirang dengan keadaan. Nah, nek ngono ki piye Mas? Nek aku malah umpama jatuh pas ketika pandemi mau raisin banget mereka alasan gitu kan itu karena pandemi ya. Oke. Tapi ketika kesalahan itu muncul dari kita sendiri, wis sapa jenenge wis ngomong muluk-muluk. Ternyata prakteknya lingkup. Dia mergo kesalahan dia sendiri, misalkan salah setting, salah apapun dalam hal perencanaan dan lain sebagainya, terus jatuh padahal sebenarnya sudah keluar wis jenenge wis muluk-muluk dan lain sebagainya dicerita-ceritake terus jatuh. Itu mungkin wirangi luwih nemen daripada iki pas ketika ada pandemi malah wah kena balasan nutupi iki malah. Oke. Kabeh seluruhnya gak ono pandemi. Jadi nyoba wae. Berarti malah sebenarnya pandemi itu di sisi lain bisa jadi detoksifikasi, bisa jadi detox dari wirangnya itu sendiri ya, karena dia jadi sebuah reasoning, dia coba alasan ngono ya. Menurut iki mau, pandemi mau. Oke. Bisa mungkin ngono ya. Oke. Berarti malah dalam tema ini pandemi adalah berkah bagi para yang wirang ya. Iya, berarti temamu iki ratean berarti iya bener. Nek ngono konsepnya berarti dengan adanya pandemi ini adalah sebuah berkah di mana ketika pencapaian itu tidak bisa terlaksanakan ada pembenarannya. Ngono ya. Pembenarannya. Oke, saya coba di switch misalkan kita udah merencanakan nih. Maksudku gini loh. Kita kan fitrah sebagai manusia kan punya akal, punya tanggung jawab di dalam lingkup apapun, misalkan di lingkup keluarga, di lingkup minimal lingkup desa lah, masyarakat. Kalau kita merujuk pandemi ini kan harusnya kita harus memaksimalkan peran kita sebagai manusia untuk misalkan ngewangi
sedulure utawa misalkan yang punya bakat tani ya, oh iki kok wayahe berarti ngedukasi tani ben wong iso mandiri makmen sebagainya. Tapi ada nggak sih yang bikin kita itu wirang karena peran kita itu sebenarnya kita tahu tapi kita tidak kita lakukan atas pandemi ini. Misalkan aku kudune iki iso nulungi loh, tapi aku ora nglakoni. Aku kudune iki melakukan sesuatu iki loh, tapi aku ora nglakoni. Itu kan level gini loh. Sing kita omongan tadi itu kan level wirang dalam konteks eksternal. Maksudnya aku izin mergo dicap wong liya, tapi kita tidak pernah menggali wirangnya dari kita sendiri. Misalkan kita kan lahir akad Gusti ning Lauhul Mahfuz ABCD perane masing-masing, kemudian kita udah tahu perannya dalam maksudnya udah paham perannya itu, aku wis ngerti fungsiku, wis ngerti peranku, wis ngerti tanggung jawabku, neng aku ora nglakoni. Apakah itu bisa menjadi kewirangan bagi diri sendiri walaupun itu tidak diketahui orang lain? Dan mungkin itu menjadi malunya kita kepada Allah karena jenengan kasih peran ke aku udah tahu perannya tapi aku nggak ngelakuin. Bisa. Oke. Monggo. Tapi untuk level sing ke Gusti Allah gitu. Kepala ngomong izin. Tapi nek tentang misalkan secara umum lah, supaya wong-wong biasa kan ada tingkat-tingkatannya sebagai apa, misalkan dari Pak Duko, dari Pak RT, dari siapapun, dari Ustadz misalkan di desanya. Terus seharusnya itu Ustadz itu harus seperti itu ketika ada pandemi misalkan. Kok malah ora dia nggak ada peduli, tak ada lain sebagainya. Otomatis itu kan menjadi apa jenenge? Sesuatu yang ora pantas bagi dia. Iya. Dan itu menjadi istilahnya wirange dhek. Iya. Tapi soal Rasul wirang ora kan dikembalikan ke orangnya tadi. Iya, benar. Wong itu jiwane ku piye misalnya. Jiwane los yo blas. Jiwane los. Ora peduli ra ngurus. Nah, oke. Ora iku Berarti balik lagi Mas, kalau misalkan los berarti balik lagi. Berarti misalnya gini, kita ambil sebuah tokoh sampeanmu ulama ya misalkan ya, ulama sing kudune melakukan ini tapi dia tidak melakukan itu dan dia tidak wirang karena tidak melakukan itu. Berarti ada yang salah nih dengan letak martabatnya dia. Betul. Kan kita tadi di awal ngomong kalau kita tadi ada diskusi kalau wirang itu disebabkan karena martabat yang tersenggol. Martabat yang tersenggol itu tergantung letak martabat itu apa. Kalau sebagai pemimpin kok tidak wirang ketika kamu tidak bijak kepada masyarakat, berarti iki piye iki martabatmu kudune nanti. Apakah sekarang kita sedang krisis martabat? Nek diwalik ning kono. Ya ana sing anu tak respon tak. Kan urusannya kan karo harga diri. Ya harga diri ini sugih ya berarti ketika ana sing luwih sugih wirang. Ya harga diri ini dhek iki apa keperawanan misalkan ketika dia wis diperkosa langsung wirang. Jomblo martabat murah di pasangan kesenggol wirang. Piye kuwi ngono Iki jomblo kabeh. Orang nganggo tok. Tentang hati semua. apa kuwi Kan yang mboten isin lakukanlah apa sesukamu ini kan apa? Bola Hafal masih temen. Wonten hadis apa kae lali. Opo? Wae kan ada hadis. Nek kowe kira isin, berbuatlah sesukamu, ngoten gitu. Itu kan sebagai kritikan bahwa ternyata martabat, malu dan lain sebagainya itu sebagai tolak ukur tentang sikap kita terhadap apapun itu. Iya. Yang dinilai adalah misalkan kebenaran lah. Kita ngonten iki. Jadi ngonten iki perlu jan. Perlu pendidikan. Dididik wong ngene iki ora apik. Ngene iki harga diri, ngene iki martabat sebagai seorang harusnya seperti ini. Nek orang itu sesuatu yang elek, itu kan harus didoktrin dari awal. Yeah. Ben itu melekat pada jiwanya ketika wes berinteraksi dengan masyarakat, dengan sesama manusia, itu kan ada jiwa-jiwa aku punya harga diri. Aku nek ngene iki ora pantes. Nah, itu kan yang perlu ditanamkan dalam jiwa setiap manusia dari awal, dari kecil, dari doktrin misalkan dididik seperti itu.
Oke. Nah, menurut teman-teman kira-kira ilmu pantas tuh sekarang isih kanggo ora? Mesti isih kanggo tuh kita sekarang apa jeneng akeh wong sing ora mudeng ilmu pantas apa luwih akeh wong sing mudeng ilmu pantas dengan delok kahanan kaya ngene iki. Dan engko kira-kira saka awake dhewe iki piye to janjane iki? Nah, soal pantas ora pantas itu kan ana standar umum. Nek cara kan iki wong Islam standar umum pantas ora pantas kan nanti dinilai dari syariat. Misalkan. Cara kula men. Oh, oke. Sedikit Mas. Gimana, Mas? Sebenarnya dari awal itu menurut saya pembahasan ini mungkin akhirnya malah agak melebar-lebar karena di saat wiki temane Satrio Wirangi dan itu dikaitkan dengan COVID toh. Maka kita harus tahu dari sudut pandang mana dulu siji dek terus kita itu ada di posisi mana. Misalkan oke lah nek ngomong ke penguasa ya wajib punya wirangi lah, kalau nggak punya wirangi ya nggak pantas jadi penguasa. Jadi menurut terus misalkan jadi orang misoran tok wae ya tetep pantas kudune duwe wirangi, cuman wirangine kan dalam taraf batas yang mungkin nggak terlalu ngono-ngono banget lah. Karena wong biasa misalkan kayak aku barang sing urip nang dalan mangan paling sedina pisan ngono kuwi apa sing arep tak gawe wirangi. Dan misalkan dalam taraf seperti saya pun untuk mengetahui tugas saya di bumi pun istilahnya sih negosiasi karo awake dhewe karo Gusti Allah. Lagi kita urung tak pantes sih ngeten niku Gusti Allah. Ning kok kepiye? Dadi apa ya kesadaran roh sing asli mengenai bakat awak dhewe untuk action di masyarakat ataupun action untuk sebagai alam semestawi kita belum terlalu tahu. Karena untuk mencapai taraf pengetahuan untuk menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan itu sing bener-bener mateng iki pada umumnya umur 40 tahun memang. Kan ono taraf umur sekian itu kan untuk mengetahui prosesnya kita. Ya memang mau kan masih ada tawar-menawar diri dan menurut saya misalkan itu dikaitkan dengan wirangi action ini dalam wabah pandemi. Ya menurut saya ya daripada misalkan mementingkan masalah wirangi tadi ya action lah apa namanya saisane. Misalkan melu nangani gugus tugas nang desa apa piye misalkan ngono kuwi. Terus misalkan kowe cah-cah saiki penggalangan dana ngirim panganan nang ngene sing kurang-kurang. Kalau bisa malah justru yang muda-muda itu berpikir secara kritis bagaimana cara menyelesaikan masalah yang paling sederhana wae. Misalkan cara mangan. Ana sedulure pengen Bali. Anak ape tak penggak rasa Bali mau Bali. 14 hari di rumah. Kalau misalkan reaktif nanti 14 hari di rumah sakit. Nanti bisa lebih, nanti pulang lagi 14 hari. Ya kan rugi lah waktunya. Yeah. Nah, mending kamu tetap di sana di PHK nggak apa-apa. Nanti kita di sini yang di desa kita iuran uang buat ngirim kamu makan. Ya mungkin istilah ini misalkan itu berkaitan dengan action mungkin menunggu. Misalkan nanti berkaitan dengan wirangi, menurut saya itu wirangi itu timbul dari diri sendiri saja. Setiap orang punya level wirangi tersendiri. Dan itu berdasarkan dengan passion dia di mana tempat dia itu beranjak. Makanya menurut saya misalkan membicarakan wirangi ini betul ini sisi takoni misalkan macolane iki senengane maculi bumi. Asal iki. Wong bertani. Nah, misalkan kok gagal apa ya ning menurutku Mas Solikin ki beliau kon wirangi kepiye wong ya wis nampa panane. Jadi menurut saya itu orang wirangi itu Belum tahu ya. belum tahu soalnya kalau misalkan orangnya mau menerima sama keadaan tur yo misalkan wirangi awake dhewe menurut saya yo iya yo wong ya wis utek iki tetep mlaku muter wae mikir tapi mlakune iki ternyata wong sing apik-apik ngono kuwi ya wis kersane sing basa lah nek misalkan aku ki rencana seperti apapun wong Gusti Allah sing ngersake terus arep kepiye. Kebanyakan kan dari orang-orang seperti kita kan berpikirnya seperti itu. Jadi menurut saya sisi wirangi itu saya malah bingung ini di mana letak apa ya istilah lagi aku ini penting orang ini ya tetap penting wirangi ini mesti ini
titik-titik sing mungkin nanti bisa membuat kita ini sebenarnya wirangi niku ki napa saya baru tahu Pak nek di saya nggih asine nggih wirangi untuk diri sendiri ya mungkin nanti bisa berjalan semakin dewasa mungkin kok dia bisa menempatkan wirangi itu sesuai dengan passionnya sendiri nunggu sih nek aku Jadi nek seru kula sing kula tanggap niku. Jadi pentingnya untuk menanamkan rasa wirang, rasa malu dalam hal positif lah intinya ngoten itu. tapi untuk diri sendiri saja Heeh. Kembali di sini tapi carane sing kula tanggap niku untuk membudayakan jiwa berpikir. Ya Allah itu ada baiknya. Mikir juga ada baiknya. Jadi menurut kula sebagian dari lolos itu baik, tapi sebagian dari kesalahan berpikir itu fatal. Oke. Nah, nek atau ada teman yang mau respon dulu? Monggo. Soalnya memang ada hal tertentu yang kudu los. Iya, benar. ya tibane kok Iya. kadang ya maksa banget kadang Tapi los sing di ilmoni. Nah, jadi mau iki tak los wae, tapi dengan tetap ada apa ana pemikiran sebelum. Wah, wis mumet. Los menurut stres ra bunuh diri. Oke. Guys, ngono. Dia wis usaha mentok, pol tawakal los. Oke. Nah, berarti kan nek saing kalau dari Mas, sorry Mas sampean sing kacamata. Mas Danu, Mas Danu. Damas. Mas Damas. Oh, Mas. Oh iya Mas Adam. Nek sak nanggapku Mas Adam kan berarti sebenarnya itu ada dua hal, dua sudut pandang. Yang pertama itu ora perlu wirang karena kabeh iki akhire ya wis takdir Gusti Allah. Berarti kan urusannya tawakal iki wis regane wis maksimal, wis dipentoke, wis goleki macam-macam durung nemu. Nah, kuwi kan berarti kudu los. Maksudnya ya wirangnya apa wong aku wis maksimal. Yang kedua, kalau ada wirang sing difungsikan sebagai durung denial lagi. Durung gelem trimo karo kahanan sing gagal iki mau. Nah aku malah ketoke nyambungin yang gini Mas. Guruku kita ngomong nek ada dua tipe orang. Ada golongan yang ada golongan yang dimurkai Allah, ada golongan yang ada golongan yang tersesat dan ada golongan yang golongan tersesat dan golongan yang dimurkai Allah. Nek wong tersesat kuwi jarene. Nek wong sing tersesat kuwi jarene dia tidak tahu bahwa dia itu melakukan kesalahan. Tapi kalau orang yang dimurkai adalah orang yang tahu bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa itu salah, tapi dilakuin. Sesat tapi dijalani. Nah, mungkin wirang itu berlaku hanya untuk ketika makomnya orang adalah makom orang yang sudah sampai tahap dimurkai. Karena dia sudah diberikan iki lho, kan ekspertis keahliannya ibaratnya kan pacul ya, ibarat kayak pacul Gusti Allah tapi gak dilakoni. Wewenang kan amanah tapi gak dilakoni dan sebagainya. Mungkin nek merujuk ke kalimatnya Mas Adam tadi, Mas Damas tadi kan berarti kalau kesimpulannya kita los berarti kita udah berusaha, kita udah ijtihad, udah mikir. Berarti tahapnya adalah bukan orang yang dimurkai tapi orang yang mungkin hanya belum menemukan. Belum saya tersesat padahal. Jadi di situ tidak ada kewirangan karena kita masih dalam proses pencarian jatihad. Tetapi mungkin sing dimaksudkan Mas Bima dalam konteks wirang adalah bagi orang yang levelnya dimurkai, yang sudah diberitahu perane tapi dia tidak menjalankan karena sebenarnya dia tahu kalau itu salah, kalau itu benar tapi dia tetap ngelanggar. Nek bayanganku sih ngono sih Mas apa? Dan seharusnya dia malu. Harusnya dia malu, tetapi kita urate malu ki pedot, ada yang putus lho. Ada yang salah. Nah, piye ki Mas? Karena menurut saya sing konteks mengenai satria wirang itu kan kita lihat dari si terminologis dan etimologis satria kan kayaknya sudah berarti banget lah kayak ngomong. Baru dikaitkan dengan wirang. Itu kan untuk seukuran kita ini kan mungkin piye ya? Ya mungkin salah satu dari kita yang masuk dan mungkin tidak. Dan itu pun kesatria itu kan juga bisa diletakkan di semua lini. Satria cara Gusti Allah, satria cara menungso. Iya.
Dan kalau misalkan nanti Satrio Wirangi yang dibahas sama Mas Bima tadi di lapangan, saya bertugas di posko dukungan operasi gugus tugas COVID Kabupaten. Oke. Saya melihat keadaan di lapangan. Mas itu ngasih do geger ngono kae itu karena adalah salah satunya sudah kesalahan dari setiap pemimpin di Korea ataupun daerah-daerah desa-desa. Kenapa kok salah? Mereka punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Tapi karena banyak ketidakjelasan, jadi menurut saya itu banyak variabel. Misalkan kita bilang nanti pedot urat saraf malune orang diwirangi. Tapi mungkin bisa juga dikarenakan saking gobloknya wong ku mau, bukan hanya karena dari segi kurang pendidikan dan yang lainnya, tapi karena akses informasi yang kurang jelas. Saiki saya gambarkan di desa A, B, C, D, E di satu Kulon Progo. Itu di desa A itu manajemen untuk penyelesaiannya bagus banget. Masyarakat diedukasi bahwa COVID ini dan kalau bisa kita serempak satu suara. Yuk ojo bingung banget, nggak banget Mas. Jadi moderat dalam menyikapi COVID itu. Tetaplah kamu beraktivitas sehari-hari, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Yang lainnya, ono sing model lah COVID ki opo ngaku sih, karena dapat informasi yang enggak, apalagi budaya kita sing muatan sarser nih. Ya. Nah jadi menurut saya kalau misalkan sudah ke taraf COVID lalu kita hubungkan ke Satrio Wirangi, aduh variabelnya Bang Mas. Karena bukan hanya dari kesadaran dalam diri kita yang nanti itu kita sebenarnya tahu nggak tuh kesalahan kita tuh di mana. Lah kok tahu kesalahan, tahu informasi yang kita serap aja nggak, itu susah banget kok. Yeah, Kita itu mau memilih belum lagi orang tua sekarang zamannya lagi wis gadget wis ngono kae. Sedulanan sithik-sithik Facebook toh. Nang Facebook itu padahal itu Facebook itu adalah pusatnya buat terbesar. Makanya kan dari mereka-mereka yang punya jabatan di desa itu mau memberikan edukasi ke masyarakat gimana, itu kan menjadi tanggung jawab mereka nih. Oh ngaku nganggo asfalt nang jero mobil lho, masyarakat kok iso do ngene kabeh. Aku iki nggowo opo e? Kan gak bawa apa-apa. Iya. Itu kan justru malah membuat panik masyarakat. Terus yang mau niku nang pasar do budal. Buar kuwi mandang ngerti ternyata pedagang ikan ada klaster sing kok corona, plus udah gue ger mau nih dosen jadi ada beberapa hal yang banyak akeh banget misi dan itu adalah kesalahan dari petugas medis dan petugas mana terus pemimpin. Itu menurut saya arahnya malah ke situ. Kalau untuk orang-orang yang kalangan bawah seperti kita mungkin Wirangi di COVID aku mungkin setuju kalau sampai Mas Bayu yang masalah tercapainya itu, tapi kan itu Wiranginya untuk diri sendiri. Tapi kalau misalkan Wirangi seperti itu kan Wirangi dari sudut pandang orang lain, dan orang lain itu sebenarnya tahu kelemahan si subjek itu seperti apa mengenai masalah itu. Ini menurutku ini nek dibahas kompleks banget karena COVID itu, nah inilah hikmahnya loh. Nek wong sing gelem mikir tenan, afala tafakkarun afala takilun. Wih, hikmahnya gede banget, barang sing ora ketok kasat mata wis iso nggegerke wong dan mengeluarkan banyak pola pikir sing nongko-nongko mungkin bisa menjadi salah satu jalan keluar. Bisa jadi apa jenenge iki istilahnya pengalaman sing mungkin lah luar biasa banget lah menurutku. Nah, aku malah ngamati COVID ini menurutku ini positif banget. Walaupun misalkan wisudanya ditunda, tapi ya kenyataannya tetap lancar weh. Nggak harus skripsi, tergantung maunya menurutku. Semua itu tergantung motivasi nih. Adakah Allah di dalam hatinya? Misalkan ada Allah di dalam hatinya, seperti apapun, misal arep tsunami, arep longsor, arep banjir, ya selamat tetepan. Menurut saya konsepnya di situ ya. Dan wiranginya ya ono Gusti Allah ora. Lek wirangi mergo sapa sih? Nek wirangi mung mergo harta, mung mergo pangkat derajat, ya aku menurutku ya bosok banget. Tapi kalau wirangi karena adanya Allah di situ, nah bijak banget. Tapi ya tadi Mas, kapasitas kita itu mungkin menurut saya loh, untuk saya sendiri mungkin untuk mencari tahu tugas fungsi pokok aku dilarikan aku diciptakan nang dunia iki apa
mungkin belum ketemu lah isik meraba-raba sementara ya nang dunia kemanusiaan ngono kuwi itulah. Nah, masalah tidak setiap orang memiliki jiwa seperti itu. Maksudnya? Ayo misalkan Sing aku jiwa kenal Gusti Allah. Lah iya. Nah, itu kan problemnya di situ. Piye carane orang-orang itu men iso punya rasa wirang iki kepiye? Ngono lho. Men iso punya harga diri martabat sing apik iki kepiye? Nah, berarti nek misalkan awak dhewe di pikiran ngono mungkin awak dhewe tidak menyampaikan kepada orang berarti awak dhewe wajib pirang. Dengan wis ngerti ngono kuwi. Nek jenengan tidak menyampaikan seperti itu kepada orang lain berarti jenengan kudu pirangi. Aduh, lah. Iya enggak Mas? Iya toh? Benar toh? Menurut saya iya loh. Itu Nah, ini ngono kuwi lho. Saya itu banyak membuat tulisan sing tak upload nang story WA karo story IG. Gue iki mengkritik wong anake wong sing do mikir kok corona lho. Ngasih tak tulis barang. Lho kowe iki ngopo lho ndongakno semoga lekas sembuh bumiku. Bumi ki ra ngopo-ngopo kok. Sing kloro ki kowe, sing ngrokok iki kowe dudu bumine lho ya Mas. Justru kan bumi malah jadi sehat karena orang-orang enggak keluar rumah. Iya kan? Iya, benar. Sebenarnya banyak yang tidak kita tahu. Nek misalkan awak dhewe iki tetep metu. Corona ki ra ono. Wis Jawa kelem. Mau gunungnya jeblok kabeh karena udah terlanjur rusak. dan satu lagi, otakmu juga sakit. Ingat, jenengan punya tanggung jawab kalau jenengan tidak mampu menyampaikan seperti itu. Anda wajib ngirangi terhadap diri Anda sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Saya kita moga di tengah saya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Satrio Wirang. Jadi judul itu sebenarnya judul yang sangat luar biasa. Cuma pola pikir kalian kan terlalu melebar sehingga lupa apa arti judul itu. Yang namanya Satrio itu mesti wirang. Yang namanya Satrio itu mesti punya sifat wirang. Tidak mungkin ya. Jadi kembali ke dasar, yang membedakan antara manusia dan hewan itu adalah kalau manusia punya rasa malu, hewan tidak punya rasa malu. Jadi ada beberapa hal kalau di dalam ilmu mantek ya, ilmu berpikir. Kalau di pesantren itu ada ilmu mantek, ada ilmu usul fikih, dasar-dasar logika berpikir. Itu perbedaan antara manusia dan hewan itu minimal ada 3. Yang satu, manusia itu adalah hayawani natek. Dia hewan yang bisa berpikir. Yang kedua, manusia itu adalah hayawanun dohik. Manusia itu adalah hewan yang bisa guyu. Ono apa kewan guyu? Ono ora? Nak ketheke sing guyu ora? Ora ya. Nak burung beo kene muni ra guyu. 2. Ketiga, manusia yang membedakan dengan hewan, satu mau apa? Hayawanun natek, hewan yang bisa berpikir. 2, hewan yang bisa guyu. 3, hewan yang bisa bicara. Itu manusia. Bisa speak, bisa ngomong-ngomong lho, bisa ndongeng. Nak sapi kan, sapi itu sama sapi berbicara, neng jangan bayangkan berbicaranya sapi kayak kita berbicara sama sesama manusia. Sapi iki lah ngomong itu tetep suaranya mau kayak omong-omongan karo kancane. Nek aja mau bayangke omongane bro piye bro sejahtera bro. Aja mau bayangke. Nah, yang keempat itu perbedaan antara manusia dengan hewan. Manusia adalah punya sifat wirang. Tapi ada juga manusia yang punya sifat wirang yang sithik. Nak satrio mesti akeh wirang. Pasti dia memiliki sisi wirang yang banyak sekali. Satrio itu kalau melakukan sesuatu dia nggak tercapai dan kesalahannya hanya karena dirinya sendiri, itu dia wirang. Jadi kebayangan satrio itu adalah dia akan malu kalau tujuannya tidak tercapai karena dirinya sendiri, entah karena keset, entah karena saya kurang mampu memanfaatkan kecerdasan saya, entah karena saya kurang belajar ini itu dan seterusnya. Jadi satrio wirang itu satrio sing wirang, artinya dia masih manusia yang sempurna lah pengarang dia. Satrio kan termasuk wong top ya. Kalau dalam
falsafat kejalaan kita itu kan satrio itu termasuk 4. Jadi Kesatria. orang-orang yang wong bain-bain dulu. Terus kalau dikaitkan dengan agama, rasa malu itu sangat penting. Jadi masih al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak boleh kecuali dengan ada alasan kebaikan. Terus tidak semua malu itu elek loh. Tidak semua malu itu elek, tidak semua malu juga apik. Karena ada malu yang elek itu ada. Kaya to awakmu umpama iso pidato aku isine. Padahal kamu yang paling pintar pidato di antara semua yang ada. Nah, malu yang kayak itu tidak penting. Terus dari semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad itu kan ada hadis mimma adrakan nasu fi kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Menurut hadis ini. Jadi mulai nabi-nabi biyen sampai terakhir Nabi Muhammad, ketika kamu tidak punya malu, silahkan kamu lakukan apapun. Itu artinya orang sudah tidak punya malu, sisi kemanusiaannya sudah tidak ada. Jadi apa bedanya karo kewan itu? Kewan kan kelambinan ora isin, nek nak wong ora kelambinan. Kudune isin. Nak ngasih wong ora kelambinan ora isin, berarti dia menurunkan derajatnya yang dari manusia menjadi hewan. Meskipun ora kafah hewan, saya yakin di titik-titik tertentu dia mempunyai sifat malu. Terus berkaitan dengan satrio wirang, itu kaitannya sebenarnya banyak, dan jika dikaitkan dengan pandemi, yo oke juga. Kita balik aja ke diri kita sendiri. Seperti saya umpamanya, saya tidak buka warung itu hampir 4 bulan. Nggak buka warung hampir 4 bulan. Itu saya juga mengalami banyak malu terhadap diri saya sendiri. Nah, terhadap orang lain saya nggak begitu malu. Saya itu kalau malu terhadap orang lain biasa-biasa aja, tapi kalau sudah malu terhadap diri sendiri itu sudah ngeri. Sudah, soalnya ini wes malu senakut. Nah, di antara malu terhadap diri sendiri adalah orang bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Itu harusnya kita tanamkan malu-malu yang kayak gitu. Umpama kowe ngurung pate ana iku kudu digawe. Murip nang tuwa kudu meneng, ya arep ngopo? Padahal Gusti Allah gawe tenanan ning kowe lah ngono sak karepmu dhewe. Berarti kowe ora mesake Gusti Allah ngono. Cara bahasane kancaku. Dia mungkin pernah nang pondok. Anu. Mas Afif, ngopo? Saman kok meneng gawe ngopo? Lah ngopo to? Apa ora mesake Gusti Allah? Kaget aku. Kok Gusti Allah kok dimesake iki piye karepe? Lho Gusti Allah ki lah gawe kowe tenanan nih malah kowe sing sak karepmu dhewe. Jarene ora mesake Gusti Allah. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Jadi satria wirang iki mesti setiap satria pasti mengalami wirang. Pasti mengalami wirang. Yang namanya satria ya. Satria tidak mengurus apa pangkatmu, apa jabatanmu, seberapa banyak atau seberapa sedikit hartamu, bahkan tidak ada kaitannya, tidak begitu ada kaitannya meskipun tetap ada, seberapa sedikit atau banyaknya ilmumu. Di jiwa kesatriaan itu penting. Menurut saya sangat penting karena mungkin jiwanya yang jiwa pupuk, kesenggol sidik, dekuek. Nah, yang namanya jiwa satria itu biasanya maju terus loh. Apapun yang terjadi saya harus maju. Yang terus berpikir satria karena satria ngawur, satria ngawur, satria pemberani. Bedanya pemberani sama ngawur adalah pemberani itu dipikir dhisik baru bertindak, ngawur teko maju, terus kok. Moga-moga yang lain. Mas. Monggo Mas. Desain itu penting. Masih orang itu di hadapan Allah itu derajatnya diantaranya itu diukur melalui isen dan tidaknya seseorang tersebut. Ini merasa banget lah isen yang kebangetan itu dadeknya wong untuk kufur nikmat.
Badane wong akeh suulune yang Gusti Allah. Dipadake Gusti Allah ora ono pangapura. Terus akhirnya nang mikir elek terus biasanya ngomong sing ahli tasawuf kae. Terus terus ulah terus aku ya Allah akeh tenan ya rumahane Gusti Allah kira ngapura dosa. Malah nak Gusti Allah nang hadis oleh kan cetha to. Nang donya iki kabeh iki wong ibadah tak tak irsi. Tak gawe meneh wong sing gelem maksiat karo aku. Njaluk ngapura nyang. Jadi ngapura. Wirang iki ya biasa. Biasa. Dan itu pasti terjadi kepada setiap manusia yang waras dulu. Ora waras ngono piye meneh. Nek wis ora waras berarti padha karo kewan. Makanya nek wis ora duwe akal, ora iso ngomong-ngomong, terutama akal ya. Akal itu adalah anugerah yang paling top bagi manusia. Makanya jangan sampai kamu sia-siakan akalmu. Wong Gusti Allah wae ngormati manusia mergo akale kan. Nabi Adam ini ngalahke malaikat, ngalahke ya saiki ngene lho. Tak buka sidik ya tentang betapa pentingnya ilmu, tentang betapa pentingnya anugerah berupa ilmu itu. Sing jenenge malaikat, sak iblis, malaikat dan lain sebagainya. Dia itu kan beribadah kepada Allah beribu-ribu tahun. Sedangkan Adam baru dibikin sama Allah. Belum paten ibadah toh. Belum paten ibadah. Ming dikai ilmu karo Gusti Allah. Duwe. Langsung seketika itu juga derajatnya Adam di atas para malaikat dan di atas iblis. Gimana iblis ora ngakoni? Iblis ora ngakoni. Padahal kalah lho iblis. Ilmune kalah lho karo Adam. Kalah adoh. Ora men kalah adoh. Belum ada apa-apanya. Jadi Nabi Adam ini nabi yang top. Mungkin sampean sering krungu top emang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi ini jarang diceritain hebatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu top tenan. Di salah film apa? Pas. Kita itu adalah turunan orang-orang top. Biasanya Nabi Adam. Master itu master top. Rogeni guys. Dan pasti akan melahirkan orang-orang top. Tak balenin meneh. Yang namanya manusia iki senajan umur sedih lho. Ning ilmune di atas jin. Ilmune di atas malaikat. Ning malaikat umum lho ya. Aja pada ke Jibril, tapi yo salah sing madake nang. Kalau Jibril tetep wong Jibril sing nggawa wahyu kowe. Jadi sumber ilmu ada di Jibril. Mikael iki rezeki. Terus apa? Mikael, Jibril, Mikael, Israel itu sama sakit nek aja mau marani ngono, kok kurang maca kitab. Mosok Israel mentok kandhane trompet nang ngene iki kok ya kok tenan. Sinaune ora Israel bunuh diri. Iya, bunuh diri. Israel itu kan jabutin nyawa, ngeksekusi. Kuwi Israel. Apa kan jagal? Dia eksekusi Israel. Jadi orang yang jabut nyawa ya ngeksekusi. Dirampungi orang itu rampung-rampung itu loh. Kayak tak ceritakan kemarin, jadi pertama kali Allah mau bikin yang namanya Adam, itu kan Allah ngutus Jibril. Dhuwur medun nang donya, sret. Petok karo bumi. Bang apa brilene bril arjiwa kowe? Aku berlindung kepada Allah darimu, wahai Jibril. Wah, maksudnya piye? Pokoknya aku berlindung kepada Allah darimu. Jibril ora ngene jiko, enggak nangis. Kok Gusti Allah piye bril sukses ora? Mboten Gusti. Lah kok ana piye? Wong lemah malah muni nuwun perlindungan datang panjenengan kok ora wani. Oh ya wis. Mutus sing jenenge Israel. Jibril Mikael. Mutus Mikael. Sangat nang bumi. Mikael ngono. Nang apa rene harus juga kowe. Kamu dipilih ini, kamu berlindung kepadamu dari Allah kepadamu wahai Mikael. Mikael rawane sih. Itu terakhir mau Israel medun. Seret. Mengapa rene agar juga kowe, aku berlindung kepada Allah darimu wahai Israel. Aku ora urus. Aku luwih berlindung kepada Allah dari ketika aku tidak mampu menyelesaikan tugasnya Gusti Allah. Langsung dijabut dengan dhuwur. Langsung dijabut dari Israel. Nah Israel itu repot terus kompromi. Malaikat ora patek mikir ki Israel ku. Lho dhewe. Repot. Ora urusan. Naurus Naurus kan. Ayo kan dawuh Gusti Allah,
Karena malaikat liyane iki saya kira tukang jabut nyawa ku mau malaikat Jibril. Kowe nembe la ilaha illallah ora penak dhek. Wah nembe dikir tak jabut munggah. Mau ora mak jabut Jibril tak dikir. Wonten asmane to njenengan teng mriku kula mboten wani jiko ayo bar. Nek Israel ora. Kowe dikir apa sukses apa ora urus, tak jabut kowe. Aku sing dikir ora urus. Jiko. Terus penting ora patek mikir. Fokusnya jauh Gusti Allah. Jadi orang Jibril itu ora salah Gusti Allah. Karena Jibril hormat sama bumi, yang bumi itu mengatasnamakan Gusti Allah. Nah, padha kasusnya Nabi Adam iki wis diapusi iblis mergo apa? Wako sama huma ini lakuma minan nasihin. Aku bersumpah kepadamu wahai Adam lan Hawa, demi Allah aku ngene tenanan. Niatku apik tenan ben kowe iki siji urip langgeng, nomor loro dadi ratu tur langgeng. Ngerti ora? Wit kuwi wit apa? Kuwi jenenge Sajaratul Khuldi. Wit keabadian. Ingat, kuwi sing jenenge iblis. Nah, kowe nganti ngomong Nabi Adam iki mangan buah rodi, berarti kowe dadi umate iblis. Jadi ngasih apa yo mbuh, wong tafsir, ahli tafsir ana sing ngarani gandum, ana sing ngarani kurma dan lain sebagainya. Nek sing jelas bukan namanya buah khuldi. Kuwi yo kiai sing ngono kuwi kok kan wis ben apa. Kisah yang berita permasalahan itu nak seolah-olah itu kesalahan penuh Nabi Adam, kelemahan dia untuk memperoleh keabadian. Padahal dia itu ditipu karena setan itu mengatasnamakan Allah. Nah, itu podo karo sapa mau Jibril karo Mikael medun karena bumi mengatasnamakan Allah dia tidak berani. Demikian juga Adam karena iblis mengatasnamakan Allah dia tidak berani. Tetap dilakoni. Oh ya wis, tenan iki Gusti Allah ngono kuwi. Oh, tenan aku kabari karo Gusti Allah. Tenan sempat mangan Hawa, Siti Hawa. Siti Hawa maem, "Wih, Mas Adam, enak lha iki aku ora apa-apa iki mangan iki." Ngono. Tapi Adam iku ana nafsiri Hawa lah malah wis teko dodo ya lahir mau payudara iki. Adam ning teko iki karo mencil. Iya nang tafsir asline yo. Balik tentang Satrio, wow, yang dikaki tentang hewan dan manusia yang membedakannya dan lain sebagainya. Jadi otomatis jiwa satria itu memang harus seharusnya itu dimiliki oleh manusia. Iya. Gitu. Tapi problemnya setiap manusia itu juga ada sifat kehewanan. Gitu. Iya. Manusia adalah hewan, tapi tidak setiap hewan adalah manusia. Jadi tugasnya itu, jadi PR-nya bagaimana caranya kita tuh harus memupuk jiwa kemanusiaan kita. Iya. Men bisa memboleh derajat ke satrio kita. Terus masalahnya tidak setiap manusia itu berjiwa satria apa tadi. Jadi PR-nya adalah bahwa bicaranya Adi berlatih untuk menjadi satrio, dan bicaranya Adi harus mengkader-kader setelah kita konco-konco menjadi para kesatria. Satria di bumi ini. Satria waroi. Berarti isra Mas misalkan Sajaratul Khuldi ini berarti kan apa jenenge? Pohon keabadian yang palsu kan berarti. Bukan. Maksudnya iblis menamai itu ben tertipu Adam. Nah, berarti iya. kan isra nama yang palsu. diberikan iblis kepada suatu pohon untuk menipu Adam agar dia mau makan itu. Kira-kira nang kanan ini kan juga banyak Sajaratul Khuldi sing dadi maem lah sini kan juga. Iya. Misalkan ya urusannya meletakkan harta benda di dalam martabat seseorang atau sebagainya itu kan bisa nggak Mas kalau itu dikaitkan Ya, dengan iso. Jadi Sajaratul Khuldi? Sajaratul Khuldi ini kan dolanane iblis. Maksudku ini nama itu yang bikin iblis. Dan ini nek kita tasawuf itu terang sing jenenge iblis kuwi kreatif. Meskipun kreativitasnya yang diulang-ulang atau iblis ki strateginya apa ya? Strategi secara besarnya itu sama.
cuma dia pintar berinovasi. Yaitu tadi, ketika dia mau ngapusi Adam dengan wah sajaratul khuldi gitu, maka di dunia yang nyata kayak gini iblis menciptakan inovasi sajaratul khuldi yang lain. Memang kayak gitu. Jadi nak mau membedakan antara nafsu dan setan itu, kalau nafsu itu pengen ayo aku terus, nak setan pengen lakuin kok diikan di B lakuin ke C dalam konteks yang sama. Dan dari dulu senjata setan itu yang paling ampuh senjata setan yang memakan dirinya sendiri. Ya, senjata setan yang memakan senjata iblis yang memakan iblis sendiri. Melarani iblis diri. Apa senjatanya setan? Melarani setan diri itu dia takabur. Cici. Nomor loro dia meri. Sebenarnya inti dari semua kesalahan di bumi ini adalah di dua hal, yaitu sombong dan meri. Ya stop. Kowe arep golek dosa kaya ngopo wae. Kuwi ujung-ujungnya mesti dua ini. Sombong dan meri. Jadi iblis itu sombong karena ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih baik dari Adam ya Allah. Saya dibuat dari api, Adam cuma dari tanah. Ini salah satu kebodohan iblis yang saya sebut tadi. Sejak kapan tanah dan api kok lebih mulia api? Iblis orang masuk akal. Tidak masuk akal wong. Kalau dilihat secara materi, api itu tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan tanah bisa berdiri sendiri. Jadi api itu hanya efek. Api itu hanya efek dua hal yang bertemu, tak terus ada perangsang, dia akan keluar. Itu api. Ya, pertama itu dia sombong, kedua dia meri, iri loh. Kok Adam itu mencari sore. Dia belum pernah beribadah kepada Allah. Ya kita ini kan beribadah lama kepada Allah. Masa dia yang jadi pemimpin di bumi? Kan kita lebih hak jadi pemimpin di bumi. Meskipun loro-lorone akhirnya pada-pada juga yang bumi. Jadi iblis kuwi nang bumi manggon. Kali ini burimu. Di program beribu nanti kono. Pada-pada nang bumi. Terus nira Mas. Ngapain terlanjut ya? Wes sudah. Ya aku kan fokusnya tentang sajaratul khuldi, tentang piye carane itu menarik dan bisa menipu Adam. Tapi nek fokusnya itu di sajaratul khuldi itu kok seolah-olah kok sedemikian lemahnya Adam. Dia pangkat nabi, masa hanya tertarik ke abadan tanpa melalaikan tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, Nabi Adam itu bisa tertipu karena mengatasnamakan Tuhan. Fokusnya kan di situ. Setan menipunya dengan mengatasnamakan mengatasnamakan demi mengatasnamakan Allah. Jadi dia bisa tertipu, bukan tertarik fokus pada keabadian dan sebagainya. Itu mungkin yang berjadi masyarakat kan di situnya tadi. Sampai melupakan ini bahwa Nabi Adam itu tertipu di setan karena setan itu mengatasnamakan Tuhan, bukan fokusnya di tentang sajaratul khuldi. Kalau sisi sajaratul khuldi, masa Nabi Adam pangkat Nabi kok sedemikian lemahnya sampai tertarik dengan hal-hal yang selain ketuhanan misalkan seperti. Jadi gini, maksudnya bayi itu strategi setan untuk menggoda anak turun Adam itu dengan sistem sajaratul khuldi. Sebagaimana yang telah dipraktekkan ketika menggoda Adam kan seperti itu. Nah itu akan dipraktekkan oleh iblis juga. Tapi apapun itu teori iblis, baik berupa sajaratul khuldi, itu munculnya dari dua hal itu tadi. Dia meri dan dia sombong. Sekarang begini, katakanlah ya, wong telu wae solehin, Bayu karo Narto. Iblis menggunakan sistem teori sajaratul khuldi. Kemudian iblis nduduhi Narto. Atau ini sudah toh, yang boleh duit yang tenanan. Karena dengan duitmu itu kamu akan kekal abadi. Yuk terus ternyata Narto ini Sugih sepira dibanding Sugih Bayu. Nah
Akhirnya Narto leh semangat tenan iki dengan penggodaan iblis itu. Karena Narto melihat Bayu lebih kaya. Sekarang begini, sesugih-sugihnya kamu, ketika kamu di dunia itu cuma sendiri, yang diandil harga apa? Ya kan? Enak wong do lomba sugih, lomba pangkat, duluan sugih, duluan pangkat, duluan tenar, duluan dari top, mergo ana pesaing kan? Nah, karena ada pesaing itulah muncul yang namanya sifat iri. Jadi Sajaratul Khuldi yang dibuat oleh oleh iblis kepada anak turun Adam itu tidak lepas dari dua hal ini, mergo meri dan mergo sombong. Sombong juga gitu, katakanlah urusannya tidak hanya materi loh, ilmu juga. Katakanlah Solihin lebih pintar daripada Narto, kemudian Narto sinau tenanan, tapi sombong lah, kamu dapur Solihin aku siap melawan sinau tenanan. Nah, itu termasuk dari tipu daya iblis. Jadi tetap ujung-ujungnya senjatanya iblis yang memakan iblis sendiri itulah yang akan digunakan oleh iblis untuk menurunkan anak anak turunnya Adam. Oke, kita respon ya, gini mungkin. Dan satu hal, kesalahannya iblis itu kan ketika minta sama Allah. Mungkin ini kesalahan yang sudah diatur oleh Allah ya. Ketika minta sama Allah, ya Allah, tolong saya izinkan, saya akan menggoda anak Adam dari kanan, kiri, depan, belakang. Allah mengabulkan, yo, tak ngabulkan itu. Dia lupa. Di selain kanan, kiri, depan, belakang masih ada atas dan bawah. Ketika kamu bersujud kepada Allah, terus kamu melihat kehebatan dan kekuasaan Allah, di saat itulah kamu tidak akan bisa digoda oleh iblis. Makanya ilang ibadaka minhumul mukhlasin. Kamu tidak akan, saya akan hanya hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah yang akan bisa, yang tidak akan bisa saya goda. Di situ. Jadi nak ngalah ke iblis gampang. Kowe ndelok yang dhuwur kehebatan dan kekuasaan Allah, kowe ndelok yang mengisor sujud kepada Gusti Allah. Kowe mesti kalah, mesti kalah. Tidak akan mungkin tidak. Karena ketika kamu melihat kehebatan Allah dan kamu sujud di hadapan Allah, nafsu kamu sudah kamu kendalikan. Ketika nafsu kamu sudah kamu kendalikan, maka iblis tidak akan bisa mendekatmu. Tapi ketika kamu berzikir tenan Gusti Allah, ning nafsumu ki bisa mau cekel. Nah, wis setan isih iso mlebu. Selesai kowe zikir, zikirmu ora ana gunane. Mergo nafsumu itu adalah lebih setan daripada yang setan yang sesungguhnya, ngono lho. Jadi setan yang paling berbahaya itu nafsumu kuwi, ora kae gampang. Kayak dana iblis kan setan kan kok depan belakang apa kuwi kiri kanan kiri depan belakang. Nah, nafsumu manggon nang jero e. Ngono lho. Makanya nek ana wong wedi setan itu baru karena inna kaita syaitani kana dhaifa. Reko doyone setan kuwi apes, kuwi lemah, tidak mempunyai kekuatan apapun. Dan dengan memahami hal-hal seperti ini, insya Allah kita akan menjadi satri. Iya, nak satrio harus punya jiwa. Kita tuh punya cakra jenis apa? Iya bener. Oh ya, nah itu gue kita urusannya adalah ekspertis, bakat. Cakran bakat. Beda. Bagaimana kamu bisa mengarungi? Nah, gue avatar. Soalnya Jadi ini loh ya. Sekarang kita tarik ya, mencoba kita tarik. Kenapa di dunia itu ilmunya sama? Mau Jawa ya bumi-bumi Banyuwangi gitu. Cina ya bumi-bumi Banyuwangi, Jepang ya bumi-bumi Banyuwangi. Hampir di seluruh Asia ini bumi-bumi Banyuwangi. Sing Eropa ya ngono, ora patek ngono iki nang Amerika. Amerika iki wong buangan. Wong pintere telat lah dalam peradaban Amerika itu. Amerika, Australia itu wongnya pintere telat, butuh pinter berene pol. Lupa diri gitu. Nah, itu mencoba kita kita tarik ke atas. Jadi yang namanya Allah itu kan ada nur ya. Jadi nurnya Allah itu mampu menembus yang sepele itu loh, bumi geni banyu angin. Bisa menembus ruangan ngendi-ngendi. Bahkan katakanlah
teori bumi bumi banyu angin ini ada sebelum Islamnya zaman Nabi Muhammad. Apakah itu benar? Ya benar menyatakan ngono. Dan kebetulan bukan hanya kebetulan, dan Islamnya juga sendiri juga kayak gitu. Jadi yang namanya ilmu itu ada dua. Ono sing apa kuwi jenenge tertulis Al-Qur'an. Ono sing tidak tertulis. Kabeh ilmunya Gusti Allah. Nah, yang tertulis ini kudu dipelajari ya dinyatake. Yang tidak tertulis ya kudu dipelajari terus dinyatake. Maka kita orang Jawa Putihan selalu dididik untuk nyatake. Penting ini. Ilmu nyatake ini jarang dipakai oleh Jawa Abangan dan Jawa tidak jelas. Nah, Jawa Putihan mesti kudu ujung-ujungnya adalah kudu dinyatake. Bahkan teori Sunan Kalijaga ini ketika kamu sholat gitu, kau coba ngelakuin sholat, nyatakno sholat gitu. Jangan hanya sholat neng jari ini Gusti Allah, jangan hanya sholat neng jari ini Kanjeng Nabi, jangan hanya sholat neng jari ini Kiai, neng nyatakno tenan sholat neng. Jadi ini apa hal penting yang entah kenapa di Jawa ini sering mengunggulkan ilmu kejawaannya, tapi kunci dari ilmu kejawaan ini malah dilupakan. Padahal itu sangat penting, nyatake itu penting. Contohnya ini, Kanjeng Nabi dawuh, wong kuwi nak sedekah, wong kuwi nak sedekah, bondone ora bakal kurang dan akan ditambahi oleh Gusti Allah. Pertanyaannya, kowe wis tau nyatake lho? Nyatake tenan lho. Aku ndedit nang 2000. Tak nyatake. Aku ben kaya setengah ra percaya. Apa iya tenan? Tak nyatake. Aku ndedit 2000, sing 1000 tak tuku maem, sing 1000 tak sedekah ya. Tek. Dalam satu hari duit 1000 iku iso manak dadi 150.000 satu hari. Nah, nyatake iki penting lho. Jadi ilmu mungkin nak cara wong Jawa tenan, Jawa Putihan. Nah, cara Jawa Putihan, ilmu kuwi nak urung dinyatake kuwi sing ngapusi, karena bersifat masih jarene. Digarisi ngapusi itu minimal ngapusi awakmu dhewe. Mergo kowe urung nyatake isih sifat, meskipun kamu yakin yang perlu dinyatakan. Maksudnya ngapusi iki ya sik mencari-cari. Berarti belum. Nah, seperti itu kalau mau ada tambahan. Di monggo lho sing apa jenenge istilahnya masalah kejawen wong Jawa kudu ndawani dan lain sebagainya ono telu istilah kondan ono telu. Jawa Putihan, Jawa Abangan, karo Jawa ora jelas. Asal rusak sama ora jelas. Itu rusak, Jawa rusak. Abangan yo ora, Putihan yo ora. Nak Putihan kan jelas, nak Abangan jelas. Putihan jelas bener ya, Abangan jelas salah. Enak kuwi. Nah, sing ora jelas itulah yang merusak. Terutama menurut saya itu sejak datangnya London yang Indonesia, yaitu awal di era Mataram awal. Mulai zaman siapa pendirinya Mataram itu Panembahan Senopati itu terus mulai error, yuk terus yang putrane hanya Surawati yuk error. Di Sultan Agung ada perkembangan yang luar biasa, yaitu mengembalikan sistem ketatanegaraan yang tadinya mengikuti falsafah Nyi Roro Kidul dikembalikan ke Dewan Wali 9. Itu mangkono Jawa Putihan, Jawa Abangan, atau Jawa Racekak. Sen bahaya, sen Racekak. Nah, Abangan ini gampang diatasi, gampang Abangan. Monggo yang lain. Ayo monggo Mas, monggo Mas. Monggo lho, apa-apa ira udah salah ning kene. Kalau siji ya, saya akan ya. Jangan terjebak oleh kata-kata orang bener, orang bener, orang salah. Jadi dimanapun benar salah itu akan ada. Maksudnya bagi orang bener, orang salah itu
bener karo salah itu ora masalah ini. Nah, gitu. Jadi perlu digaris. Kayak seperti gini, di Ma'iyah itu nggak ada grade, itu ngapusi, nggak mungkin. Sepinter apapun Anda berma'iyah, pasti ada grade. Karena grade itu ciptaan Gusti. Senggawe Gusti Allah. Jadi tetap ono ratu, tetap ono panglima dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu bikinan Allah yang tidak akan pernah kalian bisa lawan. Dengan sistem sosialis, sistem apapun itu kan ngapusi kabeh. Ya, berma'iyah itu adalah itu yang mungkin konco-konco ma'iyah perlu dipelajari dan termasuk juga saya. Berma'iyah itu bukan untuk menghilangkan grade. Berma'iyah itu kamu tahu posisi kamu sendiri. Cara apa falsafah Jawa adalah ing ngarsa sun tuladha, ing madya mangun karsa, tuturi handa yani. Jadi grade itu nggak akan bisa dihilangkan sampai kiamat, nggak akan bisa. Dengan teori apapun nggak bisa karena Allah yang gawe grade itu. Jadi yang aku paling menyayangkan ya memang lagi belajar nggak masalah ya. Itu apalagi teman-teman ini kadang orang di sopan santun karo sakno dan lain sebagainya. Saya itu ora patek muridnya sakno. Saya hormat sama sakno. Saya tuh ngaji sakno itu hanya sedikit keterangan seperti itu. Tapi saya ketika ketemu sakno saya hormat. Saya enggak berani sakara berdiri di hadapan sakno. Nah, saya kadang melihat anak-anak Ma'iyah itu kalau sakno sakara berdiri. Aku kalau kan podo sakno. Ya podo menungsane. Nah, itulah yang kadang saya sayangkan di teman-teman Ma'iyah itu. Jadi orang iso menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa musa'im fi ghairi mahalli fa huwa dzalimun. Mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Itu penganiayaan. Jadi Ma'iyah yang benar itu tidak menghilangkan grade, tetap berjalan sesuai grade-nya masing-masing dan saling membantu. Nah, itu bersama. Artinya bersama itu ora kudu padha. Itu teorinya Karmak ngapusi teori apa? Oh, iya Karmak karo Lenin. Teori nomor pokok urusan itu. Di teori pokok kapitalis itu kapitalis ngawur. Pokok kabeh. Kapitalis itu ya bener, sosialis bener, komunis bener lah apa yang salah? Yang salah utek dhewe-dhewe. Jadi toh, kapitalis itu kan orang usaha dengan modal yang banyak. Yang namanya modal banyak menguasai itu lumrah di Islam diatur. Kalau ketika kamu punya modal banyak dan menguasai banyak hal, maka kamu zakatnya harus banyak, infaknya juga harus banyak. Tidak akan mungkin seseorang yang sekapitalis apapun ketika mengikuti Islam kok semena-mena itu tidak mungkin. Demikian juga sosialis. Sosialis itu kan sosial, program sosial. Enggak wong gelem tulung berarti kuwi sosial. Nah, komunis itu kan ngumpul-ngumpul ya. Nah, sing rusak aslinya sapa? Sing rusak pikirane dhewe. Dia mendela-delakan sosialis, dia mendela-delakan komunis, dia mendela-delakan kapitalis. Aku sing salah. Sing marah rusak menurut bahasanya kuwi. Dan saya heran. Dari dulu sejak sebelum Indonesia merdeka, wong-wong kuwi do padu ning soal siji sosialis komunis, nomor loro demokratis, nomor telu nasionalis, nomor papat Islam garis keras. Maksud ki leh bodoh kok ora rampung-rampung ngono. Saya yang katakanlah masih umur segini, begitu melihat kayak gitu langsung tak tek wis rampung. Tak pelajari pirang dino ora mulai iki ora. Sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang kok ora rampung-rampung. Sakjane iki sing dipikir ki apa? Kadang mikir ngono. Itu tadi. Sialnya orang belajar itu satu. Nak wongnya tenanan adalah pedok guru sing pekok itu. Sing wongnya pekok, sing gurune tenanan adalah muridnya pekok. Sialnya ki ngono kuwi. Dan saya melihat akhirnya aku melihat kepekaan yang ada, aku akhirnya ya wis tak nikmati wae. Wong sepinter apapun saya, sehebat apapun saya, umpama wong pinter wong hebat, saya tidak akan pernah mampu merubah semuanya ini. Soalnya Kanjeng Nabi wae di ngene, wa ma anta musaitin illa
mantawala wa kafar. Kamu Muhammad tidak akan mampu mengendalikan ubun-ubun seluruh manusia yang ada di sekitarmu. Terus Nabi Muhammad loh. Komandan kan. Oke. Itu gue yang lain. Aku malah mau bicara aku. Iya. Tadi masnya mau mas. Enggak apa. Mali, ada ngomong apa? Sebetulnya menurut saya harus bisa memahami posisi kita itu sebagai apa. Kalau menurut kita yang awam itu ya manusia memang tempatnya lemah itu dan dijelaskan ungkap Nabi juga itu dari lahir sudah nggak punya bapak, kemudian nggak punya ibu, terus terlahir miskin. Padahal itu adalah mungkin menurut saya yang pantas disebut dengan satrianya satria atau pemimpin gitu. Kemudian posisi kita itu yang kedua, di samping yang pertama adalah sebagai manusia, yang kedua adalah sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang harus diwirang itu kalau kita bertindak atau mungkin bertutur kata atau mungkin yang menyalahi yang diajarkan supir kita atau pemimpin kita itu kita harus wirang gitu. Umpamanya kita hobi ngunduhi wong itu kan tidak sesuai dengan supirnya tidak pernah menggunungi wong, tidak pernah membawa wong, tapi kita hobinya seperti itu memang harus wirang gitu. Kemudian ya itu mungkin bisa dikembangkan dengan pemimpin kita itu kalau malam gimana, beribadahnya gimana, kalau pas pagi beribadahnya gimana, mungkin sholat isya atau apa itu kan mungkin harus sebagai umpamanya kita harus mencontoh gitu. Ya kalau nggak bisa mencontoh ya seperti tadi saya utarakan, kita mungkin bisa menghukumi wajib wirang itu. Ya sekian dari saya. Oke. Sebentar ya, ngomong di kelingan gitu. Tidak ada buruknya jika malam hari ini kita membahas sedikit tentang Pak Nur Somad Kamba. Malam hari ini kan tadi kita yasinan buat Pak Nur Somad Kamba dan tentunya kiai-kiai lain lah, termasuk kita kirimkan tadi untuk pengarang tafsir Jalalain sama Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. Itu monggo yang teman-teman maknya yang goleno bermakyan dibuka sedikit tentang siapa Pak Nur Somad Kamba atau apa yang sampean tangkap dari Pak Nur Somad Kamba. Kalau saya sendiri ya, yang paling terkenang bagi saya tentang Pak Nur Somad Kamba itu cuma satu. Nak ngomong dek, padahal itu wong pinter kan. Pak Nur Somad itu wong pinter. Aku ngerti. Pak Nur Somad itu orangnya cerdas, pinter. Neng nak jelaske iki tetap mubeng lho. Begitu setengah gone sing dijelaske ora paham. Saking suwene. Saking suwene to. Dadi jelaske A. A adalah yo de A iki dulure B, B iki putune ngene aku A. Ane dhewe dadi ilang. Cuma urusan gambar. Itu yang saya tangkap dari beliau. Jadi kesan saya pertama kali dengan Pak Nur Somad Kamba itu ketika saya anyar-anyarnya bermakna, saya itu sangat terkesan sekali karena mungkin saya masih muda banget waktu itu ya. Jadi aku metu beliau ini. Jadi waktu itu saya sangat ingat ketika Pak Nur Somad Kamba bersama Pak Toto, bersama siapa yang satunya lagi itu, dan profesor siapa gitu. Yang Sudah sekolah aku lagi sini. Itu memusyawarahkan atau membahas tentang
standar apa untuk mengukur kecerdasan seseorang. Wis suwi ora rampung-rampung. Aku masih ngeluh. Aku akhirnya apa? Munggah panggung. Munggah panggung dies. Karena apa Mas badhe usul lah semua. Apa ngomong juga ini. Begini ya. Saya tadi terus terang, panjenengan profesor-profesor itu membicarakan banyak hal itu saya tidak ada yang paham. Kabeh wong dunggu. Ora paham tenan, buwet kan. Apa meneh Pak Nur Sumat Kamba. Kaki cerdas pintar. Neng beliau ada kelemahan ketika ngendikan itu enggak begitu anu lah. Mungkin karena kelamaan di luar negeri juga bisa ya. Untuk berbahasa Indonesia, bahasa Jawa itu kangelan saya. Ya terus saya bilang begini. Mbok coba kita itu sedikit tawadhu, kenapa sih? Kita tawadhu kepada Rasulullah, kita buka ajaran-ajaran Rasulullah bagaimana. Kalau tidak, ya ajaran mbah-mbah kita yang dari Jawa ini bagaimana, ulung-ulung khususnya yang luar negeri dan lain sebagainya. Sekarang begini, daripada kesuwan, membahas kayak ngono kok suwane pol. Buang-buang waktu untuk tepuk tangan saya. Begini, kita tawadhu sedikit kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dan maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengenali dirinya sendiri. Kemudian menggali potensi yang dia miliki, terus dicakne saapi-apike dan ujungnya adalah saapi-apike iku digawa teko sok nek mati. Kalau ada teori yang lebih baik dari ini, tolong diomongke. Tak ngerti ku teorine sapa. Koyok ngopo tak pelajaran tenan. Kalau diskusinya rampung. Sakno langsung kayak kasih cerdas kayak sakno. Garingan. Itu kenangan pertama kali saya sama Pak Nur Sumat Kamba. Terus kenangan kedua itu tentang bahas Syiah. Si Pak Nur Sumat Kamba itu kan mungkin kan soal agak Syiah atau enggak saya nggak tahu, tapi dilihat dari cara beliau berkata, beliau itu senang dengan beberapa ilmu Syiah meskipun mungkin tidak semua. Dan saya juga mungkin di antara ilmu Syiah, Syiah kan ujungnya Quran hadis toh, waduh, nak Syiah ini gue imamiyah, pokoknya kalau NU klub Syiah kalau NU betulnya apa? Betulnya menurut siji NU itu imamiyah, Syiah itu imamiyah, NU itu takiyah, Syiah itu takiyah. Memang kalau tak kuwi, ya ada orang no. Ya apa? Tahlilan, yasinan, ziarah kubur ya ziarah kubur itu. Melihatnya Sayyidina Ali, akhirnya malah ngundang Sayyidina. Saya memang imam. Imam itu kelasnya bawa Sayyidina. Nah, NU kan ngono ya. Sayyidina kuwi nek ndure imam ora ana wani muni Imam Abu Bakar rawan. Imam Umar rawan, terus Sayyidina Abu Bakar. Wong Jawa ngundang Sayyidina